Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah solawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Maka dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini tidak lupa saya sampaikan salam takrim dan ta'zim, salam ihtiram. Kita berikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara dari acara haul almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin rahimahullahu maghfiratan jami'ah wa rahmatan wasi'ah. Kita sampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk mensukseskan acara ini. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan ganjaran yang berlipat ganda. Dan secara istimewa tentunya salam ini kita sampaikan kepada segenap keluarga sahibul haul. Keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Berikut murid-murid beliau yang begitu setia terus menjaga hasil perjuangan beliau, hasil dakwah beliau dan terus menjaga majelis-majelis taklimnya, majelis-majelis barakahnya. Jazakumullahu khairal jaza anil Islam wal muslimin. Dan kemudian tentunya salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang hadir bersama kita di tempat ini. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sama sekali tidak mengurangi cinta kita, takrim kita, ta'zim kita untuk para guru kita. Kita doakan seluruh para habaib, para alim ulama, para kiai yang ada bersama kita di tempat ini. Ada Kiai Haji Khairul, ada Kiai Haji Dr. Subki, ada Kiai Haji Nasai, Ajangan Cucun, dan lain sebagainya. Begitu banyak. Kita doakan agar mereka semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat,
diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya menyampaikan apa yang harus disampaikan pada kesempatan ini, yuk kita awali terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Yang kita niatkan bibarakatil Fatihah agar sahibul haul, yaitu guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimaafkan segala kesalahannya, disempurnakan segala kekurangannya, ditempatkan di alam barzah dengan penuh nikmatnya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, dalam majelis haul seperti ini, tentu pertama-tama yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita mengenang perjuangan sahibul haul. Yang tadi sudah dibacakan oleh Kiai Haji Khairul, bagaimana manaqibnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana perjuangannya. Selanjutnya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah iktibar, wahai mereka-mereka yang memiliki akal, yang memiliki pemikiran, yang memiliki hati yang bersih. Yuk mari kita ambil iktibar, ambil pelajaran dari perjuangan kehidupan sahibul haul, agar barakah daripada acara majlis haul ini betul-betul bisa kita rasakan insya Allah. Sahibul haul adalah seorang ulama yang istiqamah, yang selalu mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Sahibul haul almarhum Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin adalah seorang ulama yang bukan sekedar memiliki ilmu, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Tidak sampai di situ, tapi juga memiliki semangat amar ma'ruf nahi munkar yang luar biasa. Semangat perjuangan untuk menegakkan Islam. Dan saya merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang menjadi saksi hidup, langsung merasakan berjuang bersama beliau ya ikhwan. Jadi almarhum sahibul haul, saudara, selalu memberikan rasa bahagia kepada orang di sekitarnya. Tidak pernah kami bertemu, duduk, bicara, ngobrol dengan almarhum, kecuali hati kami digembirakan, jiwa kami dihibur, dan selalu diberikan semangat. Sejak awal saya berjuang, saudara, sejak awal saya berjuang, sejak awal saya kenal, yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin atau yang biasa dipanggil Abi Tam, saudara. Panggilan akrabnya, panggilan penuh cinta, panggilan penuh hormat, saudara. Abi Tam ini luar biasa, selalu memberikan dukungan. Tidak pernah tidak mendukung perjuangan yang selama ini kami lakukan dengan segala resikonya. Dan gak sampai di situ, saudara. Beliau adalah seorang penasehat yang baik. Saudara, kalau ada persoalan apapun, saudara, beliau tidak segan-segan. Langsung merapat, bertemu dengan saya atau memanggil saya untuk datang ke pondok ini. Kemudian beliau memberikan saran, memberikan masukan. Saudara, luar biasa. Beliau punya andil yang begitu besar dalam perjuangan kami selama ini di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua
sebagai tabungan akhiratnya yang akan menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah sehingga beliau duduk dalam surga bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Ulama yang berilmu dan berakhlak. Ulama yang istiqamah di jalan Allah. Mereka-mereka adalah golongan orang-orang yang takut kepada Allah. Ini pujian Allah untuk para ulama yang istiqamah. Ini pujian Allah, enggak main-main saudara. Ini pujian bukan datang dari manusia, pujian bukan datang dari makhluk, tapi pujian datang dari yang maha terpuji, yang maha tinggi lagi maha suci. Allah yang memuji hamba-hambanya dari kalangan ulama. Bahkan di ayat yang lain saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dan menjamin bahwanya para ulama itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Allah nyatakan faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Luar biasa Allah nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan. Siapa yang ditinggikan oleh Allah? Alladhina amanu minkum. Orang-orang yang beriman daripada kamu sekalian. Hei umat Islam. Siapapun yang beriman. Dan ada tambahannya saudara. Walladhina utul ilma. Dan mereka-mereka yang memiliki ilmu. Beriman, berilmu. Saudara ditinggikan oleh Allah dan gak sembarangan ketinggiannya, darajat. Saudara, beberapa derajat. Jadi bukan hanya 1-2 derajat, darajat. Begitu banyak tingkatan Allah tinggikan orang-orang beriman dan berilmu. Maka itu saya yakin insya Allah Sahibul Hul, Abitam, saudara termasuk kedua ayat yang kita bawakan tadi. Ayat di mana yang takut ke ulama yang takut kepada Allah dan ulama yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian pada acara hall ini saudara, manakala kita bercerita tentang ulama-ulama yang soleh, saudara, itu majelis penuh berkah. Al-Imam Ibn Uyainah, guru daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan saudara, inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Manakala kita mengenang, memperingati, mengingat, menceritakan orang-orang yang soleh, tanzilur rahmat, maka aneka rahmat akan bertaburan. Aneka rahmat akan turun. Nah, itulah saudara salah satu rahasia kenapa ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqamah kita gelar haulnya. Jadi haul itu satu untuk kita bisa mengirimkan sejumlah hadiah kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Jangan lupa bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia saat-saat yang paling bahagia buat mereka manakala mereka mendapatkan kiriman dari mereka yang hidup saudara. Dikirimi bacaan Al-Qur'annya, dikirimi doanya, dikirimi sedekahnya saudara. Aneka ragam amalan dari yang hidup begitu dikirimkan kepada mereka yang meninggal dunia, mereka akan merasa sangat-sangat bahagia saudara. Nah, jadi saudara hari ini Sahibul Hul akan sangat bahagia. Abitam di alam barzahnya sangat bahagia. Bagaimana tidak? Anaknya, keluarganya, saudara, murid-muridnya, jamaahnya, pecintanya, ribuan kumpul bersama mendoakan beliau, mengirimkan hadiah pahala untuk beliau. Beliau senang hari ini, saudara. Dan semoga kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang bertaburan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, hibail kiram,
Masih kita bicara tentang Sahibul Haul Abi Tam, saudara. Saya sangat cinta kepada beliau. Saya sangat menghormati beliau. Beliau, saudara, bukan sekedar teman dan sahabat saya, tapi sudah anggap sebagai orang tua saya, guru saya, penasehat saya, pembimbing saya, yang selama hidupnya tidak pernah luput, saudara, sehari pun, saudara, daripada memberikan arahan, saran, kritik, saudara, nasihat, dan lain sebagainya yang diberikan kepada saya maupun keluarga ataupun kepada pengurus-pengurus FPI ketika itu dimanapun berada. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya punya anak, Bu, Pak, ya, dari mulai yang nomor 4 yaitu Syarifah Najwa, Syarifah Mumtaz, Syarifah Fairuz, Syarifah Zahra, semuanya sekolah di Insan Kamil dan semuanya alumni Insan Kamil dan semuanya merupakan murid-murid Abi. Alhamdulillah, sekarang mereka sudah dewasa, sudah berkeluarga, begitu juga sudah menjadi ustazah, sudah menjadi guru, dan mereka sudah mengajar kemana-mana. Ini semua salah satu berkah yang luar biasa yang menjadi wasilahnya adalah almarhum Abi Tam, saudara. Sehingga anak-anak saya bisa menimba ilmu di madrasah ini, di pesantren ini, saudara. Bahkan saat ini sudah menyebarkan ilmu kemana-mana. Mudah-mudahan, saudara, anak-anak ibu, anak bapak-bapak, semuanya yang sekolah di tempat ini, yang di pesantren Al-Ikhya atau di sekolah Insan Kamil, Allah jadikan generasi-generasi Qur'ani yang siap li'ikla kalimatillah, yang siap untuk melanjutkan perjuangan dakwah almarhum. Amin ya rabbal alamin. Bahkan saat ini, saudara, kalau anak-anak saya sudah keluar, sudah lulus, sudah mulai berdakwah, kali ini generasi cucu-cucu saya juga mereka sekolah di Insan Kamil, saudara. Ada yang tinggal di pesantren Al-Ikhya, saudara. Ada yang sekolah di Insan Kamilnya. Ada Sayyid Ahmad Rizik, saudara. Kemudian ada cucu saya Maryam, Hasanah, Abu Bakar, saudara, dan lain sebagainya. Tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya saya titipkan sekolah di Insan Kamil, di pesantren Al-Ikhya. Kenapa? Karena saya yakin sistem pendidikan yang ada di pesantren ini, sistem pendidikan yang ada di sekolah ini, yang dulu dibangun oleh almarhum saudara Abi Tam, adalah sistem yang bagus, sistem yang baik, sistem yang bisa, saudara, mengajarkan, mendidik, mengarahkan anak-anak kita bukan sekedar memiliki ilmu yang manfaat, tapi agar mereka juga memiliki akhlak yang karimah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah baik pondok pesantren Ikhya maupun yayasan sekolah daripada Insan Kamil diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ma'hadan solehan thayyiban munawwaran munawwiran mubarakan, dan mudah-mudahan dari tempat ini Allah keluarkan al-kawadirus salihah, al-kawadirus salihah, generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi yang bagus, generasi-generasi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu, saudara, walaupun Abi Tam sudah meninggalkan kita, tapi semangat juangnya tidak boleh padam di tengah-tengah kita, saudara. Walaupun beliau sudah pergi, saudara, ke alam barzah, tapi kita yang masih ada di alam dunia wajib untuk melanjutkan perjuangannya. Bagaimana dulu Abi Tam mengajarkan kita, saudara, untuk selalu menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Saudara, kita lanjutkan. Ini kalau bicara menegakkan keadilan, melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abi Tam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung.
Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abitam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyerang Tabligh Akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan, datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame, nggak boleh nggak datang, harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng. Saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir! Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul, saudara. Kumpul, preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar! Bubar! Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi cita-citanya, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir! Takbir! Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara, gelar acara, dan malam itu, saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Allah selalu memberkahinya. Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini, dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi 212, aksi yang berjilid-jilid, saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abitam. Semangat beliau, doanya, dukungannya, bahkan beliau ikut keliling dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai,
beliau yang ikut memobilisasi supaya kiai pesantren